kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita tertarik ini untuk mengulik bagaimana strateginya sih bisa untuk masuk kedokteran di tahun 2024. Karena ini masih awal tahun ajaran, jadi kita masih ada waktu kurang lebih 10 bulan ya, 10 bulan sebelum nanti kelulusan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan semuanya, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra dan putri, nah kita harus siapkan sejak dini. Nah, saya ingin memulai webinar ini dengan sebuah pertanyaan. Nah, mungkin ini bisa ada yang izin apa namanya untuk open mic ya. Saya apa namanya minta bantuannya untuk bisa menjawab. Kira-kira kenapa teman-teman semuanya? Jadi kuliah kedokteran itu terkenal dengan lama, mahal, dan juga sulit perkuliahannya. Tapi kenapa ya? Kok setiap tahunnya selalu jadi jurusan paling ketat untuk ditembus? Nah, kira-kira kenapa nih? Ada yang mau open mic atau kalau enggak open mic, nah ini bisa balas di kolom chat nih. Coba kita apa namanya diskusi terlebih dahulu. Kenapa? Kedokteran itu kuliahnya lama, lama ya kan? Kuliahnya pastinya lama dibandingkan dengan kita kalau misalnya kuliah di jurusan yang lainnya. Kemudian setelah itu tentunya lebih mahal dibandingkan dengan jurusan yang lainnya. Ada SPI-nya kalau misalnya nanti jalur mandiri atau PTS dan sebagainya. Kemudian setelah itu biaya prakteknya juga lebih mahal. Kemudian selanjutnya terkenal sulit kayak gitu. Terkenal sulit ya. Jadi yang kuliah kedokteran ini biasanya anak-anak pinter. Kemudian setelah itu karena pelajaran-pelajarannya ini sulit-sulit kayak gitu pada apa namanya bingung nih kalau misalnya memang kuliah FK nih pelajarannya sulit-sulit dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi kenapa ya? Kok setiap tahun itu pasti jadi jurusan paling ketat? Nah, ini ada yang oh nih, karena ilmunya juga sangat bermanfaat dan mahal. Karena ilmunya mahal dan sangat sulit. Kayak gitu. Ada lagi nih, ada lagi. Ayo coba kasih kakak alasan. Kenapa nih adik-adik atau teman-teman semuanya yang ada di sini sangat tertarik untuk mau masuk FK? Ada lagi nggak nih yang bisa kasih jawaban? Oke, oke, masa depan terjamin, profesi yang selalu dibutuhkan dan ilmunya bisa digunakan sampai akhir hayat. Oke, satu atau dua lagi, apa nih? Bisa bantu untuk jawab tantangan. Kenapa teman-teman tertarik masuk FK nih? Oke, ada lagi nggak yang bisa kasih jawaban? Prospek kerjanya yang jelas karena kedokteran ini cukup penting untuk kepentingan bersama dan bukan hanya menambah ilmu tetapi demi orang banyak yang membutuhkan dokter. Tenaga medis seperti dokter spesialis masih kurang di Indonesia karena ilmu dan profesi yang paling dibutuhkan untuk semua orang khususnya untuk membantu orang yang sakit. Wah, banyak nih mulai yang chat ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi memang benar ya, ini saya selalu heran sebenarnya. Setiap tahunnya itu fenomenanya ini bahkan terjadi puluhan tahun ya. Sejak apa namanya kita kecil seperti itu, setiap tahun itu jurusan kedokteran itu mesti peminatnya itu sangat banyak. Kemudian setelah itu kuotanya ini terbatas seperti itu sehingga otomatis supply and demand-nya seperti itu. Nah, ini tidak seimbang. Nah, otomatis akhirnya jalurnya ini ketat sekali untuk dimasukin. Kemudian saya kuliahnya ini mahal, lama, dan juga sulit. Nah, tapi masih banyak yang mau kuliah kedokteran. Nah, ini coba saya kumpulkan beberapa alasan nih ya. Oke, gitu. Jadi yang pertama, oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi ini adalah apa namanya statistik jumlah dokter yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa dokter umum saat ini 165.480, dokter spesialisnya ada 49.390 seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat standar kebutuhan dokter berdasarkan WHO ya ini 1 banding 1.000 jumlah penduduk. Artinya kalau misalnya memang kebutuhan dokter di Indonesia sebenarnya 275.000 dokter.
Indonesia yang dibutuhkan di luar dokter gigi. Nah, artinya apa? Memang supply and demand-nya masih belum balance atau masih belum seimbang. Artinya memang kebutuhan untuk tenaga medis atau terutama dokter di Indonesia ini masih sangat kurang. Nah, kalau misalnya memang apa namanya dengan data ini kita bisa lihat ya, akhir-akhir ini kayak gitu banyak sekali PTN-PTN dan juga PTS yang membuka jalur atau jurusan kedokteran. Nah, ini salah satunya adalah karena alasan itu dan semuanya. Sehingga kalau misalnya memang dilihat ini supply and demand-nya kebutuhannya masih banyak seperti itu. Nah, oleh karena itu memang otomatis menjadikan jurusan FK ini menjadi salah satu jurusan yang favorit. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat alasan yang lainnya ya. Ini mohon maaf agak delay layarnya. Oke, nah ini sesuai dengan yang di kolom chat tadi. Kenapa sih kok banyak orang yang pengen banget masuk FK? Yang pertama adalah pengennya bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Jadi eh, profesi dokter ini diidentikan dengan profesi yang sangat mulia. Sehingga memang faktor sosialnya tinggi dan ketika bisa menjadi dokter, nah ini eh, apa namanya bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Yang kedua, mewujudkan cita-cita saat kecil. Nah, kalau misalnya memang anak kecil biasanya ditanya seperti itu, maka pertanyaannya mau jadi apa? Oh, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi presiden kan seperti itu kan. Mungkin anak-anak saat ini ya kecilnya apa namanya ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber kayak gitu ya. Ini baru-baru aja. Tapi kalau misalnya memang dulu kita saat kecil ketika ditanya mau jadi apa? Oh, mau jadi dokter dan sebagainya kayak gitu. Sehingga ketika kita kecil ini kita apa namanya terbiasa untuk menjawab pertanyaan itu dan ketika kita beranjak dewasa akhirnya kita ingin untuk menjadi cita-cita tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling banyak juga nih, memenuhi harapan dan juga keinginan orang tua seperti itu. Jadi ada nih yang orang tuanya, bapak ibunya dokter. Nah, kemudian setelah itu anaknya diarahkan untuk masuk ke kedokteran. Kadang anaknya juga tidak terlalu minat kayak gitu. Cuma memang karena bapak dan ibunya sudah tahu bahwa apa namanya menjadi dokter ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu profesi yang bagus secara karir dan juga secara manfaat. Akhirnya anaknya diminta untuk meneruskan dan juga mewujudkan harapan dan juga keinginan orang tua. Kemudian profesi mulia dengan nilai kemanusiaan yang tinggi, yang sama nih, yang seperti tantangan semua yang tadi yang ada di kolom chat. Kemudian karir dokter yang jelas. Kemudian mapan secara finansial dan juga status sosial yang di mata masyarakat. Nah ini alasan-alasan yang sama, hampir sama dengan yang tadi teman-teman sampaikan di kolom chat. Nah, seperti itu. Oke, ini agak delay sebentar. Oke, nah, namun teman-teman semuanya, kita juga harus tahu nih, kira-kira kita ini cocok atau tidak untuk bisa kuliah di kedokteran kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda kalau misalnya kita cocok masuk FK. Yang pertama, nah ini unggul dalam pelajaran biologi, kemudian setelah itu tekun dan berkomitmen, peduli kepada orang lain, komunikatif dan cekatan, perhatian terhadap hal detail, memiliki kemampuan analisa yang baik, memiliki mental yang kuat dan juga berani. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya ketika kita melakukan pilihan jurusan maupun pilihan karir seperti itu, pada dasarnya tidak ada karir yang kalau ditanya paling baik atau paling buruk dan sebagainya, pada dasarnya manusia ini dianugerahi oleh Tuhan ketika lahir itu minat, bakat dan sebagainya. Seperti itu. Ada resources yang kita miliki. Masing-masing orang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, resources itu yang harus kita optimalkan sehingga nanti ketika kita memilih jurusan kuliah, nah itu tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengoptimalkan resources yang kita miliki seperti itu. Sehingga memang tidak semuanya harus masuk FK. Nah, sebenarnya coba kita introspeksi diri ini. Kira-kira saya cocok nggak ya masuk ke
kedokteran kayak gitu, atau jangan-jangan oh saya cocoknya masuk teknik, oke saya cocoknya jadi pilot, oke saya cocoknya jadi bankir dan sebagainya seperti itu. Nah ini harus apa namanya ketahui sejak awal ya teman-teman semua. Jadi jangan karena orang tua pengen masuk FK, atau jangan karena keinginan sejak kecil, atau jangan karena memang ikut-ikutan teman. Akhirnya ya udah pokoknya saya mau masuk FK aja. Nah, mumpung ini masih awal tahun, tugasnya teman-teman adalah untuk melakukan introspeksi seperti itu. Apakah saya ini salah satu orang yang cocok untuk masuk FK? Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masuk FK itu kuliahnya lama. Jadi beda dengan jurusan yang lain yang cuma 4 tahun. Nah, ini teman-teman harus pahami bahwa nanti ketika 4 tahun ke depan, teman-teman yang kuliah kedokteran, temannya ini sudah lulus, kemudian setelah itu sudah mulai kerja. Nah, teman-teman nanti masih pendidikan. Nah, itu harus dipahami seperti itu. Jadi, salah satu konsekuensi yang harus diambil ketika teman-teman nanti memutuskan untuk masuk kuliah kedokteran adalah kuliahnya ini atau masa pendidikannya ini lama, karena memang sekolahnya atau ilmunya nggak main-main seperti itu. Nah, teman-teman harus siap. Jadi ini tahapannya. Jadi nanti ada pendidikan akademik, kemudian setelah itu pendidikan akademik ini yang ada di kampus, nanti teman-teman baru lulus dengan gelar S.Ked. Kemudian setelah itu teman-teman akan melakukan koas. Nah, kemudian ada ujian kompetensi dan juga internship baru. Nanti teman-teman diakui sebagai seorang dokter dan juga nanti bisa kerja di eh, klinik, rumah sakit dan sebagainya seperti itu. Sehingga memang butuh waktu yang lumayan ya teman-teman kalau misalnya dibandingkan dengan jurusan yang lain. Dan ini yang harus teman-teman siapkan. Jadi jangan membabi buta karena saya pengen masuk FK, saya ini dan sebagainya, akhirnya tidak siap dengan hal ini. Jadi harus siap dengan konsekuensi atau apa namanya hal yang ada di balik pemilihan jurusan tersebut. Oke, kemudian selanjutnya, nah kalau kita ngomong nih di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kita harus petakan dan juga kita juga harus ketahui ya dengan semuanya bahwa eh, ada beberapa universitas yang dinilai berdasarkan subjek. Nah, salah satunya yang melakukan adalah keyword based subject. Subjeknya adalah medicine atau kedokteran. Nah, ini kita lihat ada 5 besar universitas yang masuk dalam kategori tersebut. Nah, ini kalau misalnya memang kita lihat ada UI, UNER, UGM, UNPAD, UNHAS. Ini 5 besar bidang kedokteran yang ada di Indonesia versi Case4. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya kita lihat versi EduRank kayak gitu. Nah, ini kurang lebih statistik datanya seperti ini ya teman-teman semuanya. Ada UI, UGM, UNER, UNPAD, UNDIP, UNHAS, Udayana, Brawijaya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lihat, nah ini ada versi yang lain, ada versi The World by Subject Clinical and Health. Nah, ini ada UNER, UGM, UI, ITB, Brawijaya, Diponegoro, Hasanuddin, Pajajaran, Sumatera. Nah, kalau yang tadi, yang 2 awal ini berdasar subjeknya medicine. Nah, yang ketiga ini subjeknya adalah Clinical and Health. Artinya tidak hanya kedokteran saja, tapi juga kesehatan secara keseluruhan juga seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini ya teman-teman semuanya, 3 besar yang ada di Indonesia sama, baik versi EduRank, versi QS World, dan juga versi The World by Subject. Nah, ini sama, selalu ada UI, UNER, UGM. Nah, jadi kalau ditanya kampus terbaik di Indonesia kedokterannya apa? Ya antara UNER, UI, UGM. Nah, 3 itu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah kedokteran di kampus yang terbaik, pilihannya ya 3 itu, tidak jauh antara kedokteran UI, UNER, dan juga UGM. Oke, nah kemudian kita juga harus tahu selanjutnya bagaimana sih pola seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Terutama ini kita perlu jelaskan adalah nanti di PTN ini ada 2 program. Yang pertama adalah program reguler dan yang kedua adalah program kelas internasional. Seperti itu ya, dan semuanya. Ada program kelas internasional dan juga program reguler. Nah, yang perlu kita jelaskan awal di sini adalah program reguler.
Nah, program reguler ini ada SNBP, ada SNBT, dan juga ada seleksi mandiri. Seperti itu. Jadi, kuotanya masing-masing beda, SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Memang kalau misalnya teman-teman punya portofolio yang bagus, kemudian setelah itu track record sekolahnya bagus, maka nanti bisa mengandalkan SNBT. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak memiliki itu, otomatis mengandalkan SNBT dan juga Mandiri. Nah, faktor utamanya bagaimana nih? Nah, ini faktor utamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa yang mau masuk FK ya, kayak gitu, otomatis kalau mau masuk SNBP, nah ini syarat utamanya ya adalah satu, portofolio prestasi siswanya harus bagus. Biasanya sih yang mau masuk FK ini kalau nggak ranking satu, dua kayak gitu atau maksimal tiga kayak itu. Biasanya sih seperti itu. Dan juga prestasi-prestasinya bagus. Jadi ikut lomba A, lomba B, lomba C dan sebagainya. Kemudian setelah itu track record sekolahnya kayak gitu. Nah ini bagus, artinya memang ada tahun-tahun sebelumnya ini yang masuk FK juga. Nah, kalau misalnya memang teman-teman ada dalam posisi tersebut, maka teman-teman bisa mengupayakan masuk PTN melalui jalur SNBP. Nah, kemudian selanjutnya adalah jalur SNBT. Nah, jalur SNBT ini tentunya harus disiapkan sejak awal, karena nanti yang dibutuhkan adalah kemampuan intelektual siswa. Jadi seperti yang kita ketahui, nanti yang dites adalah tes potensi skolastik dan juga penalaran. Nah, itu yang harus teman-teman siapkan sejak awal. Kemudian setelah itu ada mandiri. Nah, kalau mandiri ini ada juga salah satu faktornya adalah kemampuan finansial. Seperti itu. Karena kalau yang SNBP dan juga SNBT, nah ini biasanya tanpa SPI dan juga untuk UKT-nya menyesuaikan dengan yang ada, menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari wali siswa. Sedangkan kalau yang mandiri ini biasanya menggunakan SPI. SPI ini adalah sumbangan pengembangan institusi dan juga tentunya biasanya UKT-nya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan SNBP dan juga SNBT. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, ini adalah jalur IUP yang tidak semuanya kampus memiliki ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi kita ngomong mau masuk FK, kemudian setelah itu tiga besar terbaik UI, UGM dan juga UNER. Nah ini punya nih program internasional. Nah kalau teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, kemudian setelah itu memiliki kemampuan finansial dan juga memiliki mampu untuk melakukan persiapan untuk saat ini juga. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu alternatif ini jalur IUP. Karena pada dasarnya ini jalur IUP ini eh, lebih longgar keketatannya, artinya keketatannya ini lebih lebih rendah dibandingkan dengan jalur reguler teman-teman semuanya. Jadi ini menjadi salah satu poin yang cukup menarik bagi teman-teman yang mau masuk FK. Nah, cuma syaratnya satu, teman-teman harus punya kemampuan bahasa Inggris karena nanti selama kuliah, nah itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya tesnya saja yang butuh untuk kemampuan bahasa Inggris, tapi juga selama kuliah teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahan. Oleh karena itu, ini yang harus disiapkan. Nah, kita saat ini coba membahas yang UTBK terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat statistik UTBK SNBT 2023 seperti itu. Ini jumlah pendaftarnya SNBT, kemudian setelah itu yang jumlah diterimanya ini. Nah, ini kita fokusnya ada di angka ini. Jadi jumlah dan persentase pendaftar diterima program sarjana ada 24,12%. Nah, ini kalau kita lihat 4 tahun terakhir teman-teman semuanya, nah, ini ada 2020, 2021, 2022, dan juga 2023 yang diterima untuk program SNBT adalah sekitar 23 sampai 24%. Artinya 1 banding 4 ya, kayak gitu ya, atau seperempatnya ya, seperti itu ya, atau tidak lebih dari seperempatnya itu. Seperti itu. Itu yang diterima. Jadi nanti kabar kurang baiknya adalah ini secara umum, artinya ini untuk semua jurusan. Namun
Berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mengejar jalur FK. Tentunya angka keketatannya ini tidak seperti ini teman-teman semuanya. Angka keketatannya jauh lebih ketat lagi. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi secara keseluruhan itu angka apa namanya keketatan SNBT itu adalah 24, 23 sampai 24%. Namun untuk jurusan kedokteran ini jauh lebih tinggi keketatannya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ini data UTBK tahun 2023 kalau dilihat eh, 10 nilai UTBK tertinggi tahun 2023, mohon maaf ini typo. Nah, ini adalah tiga apa namanya di antara 10 itu dari kedokteran. Jadi kita bisa lihat bahwa kedokteran ini menjadi salah satu jurusan yang favorit juga, kemudian satu ketat juga, dan juga persaingan nilai UTBK-nya cukup tinggi juga teman-teman semuanya. Jadi selain favorit, ketat, peminatnya banyak, nah ini passing grade-nya atau apa namanya orang-orang yang lolos untuk bisa masuk ke kedokteran ini nilainya relatif butuh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya teman-teman mengincar jurusan yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat data 10 universitas dengan rata-rata nilai UTBK tertinggi. Nah, ini ada ITB, UI, UGM, ITS, UNER, Undip, Unpad, PB, UNS, dan juga UPN Veteran Jakarta. Dari kampus yang ada di sini ya teman-teman semuanya, hanya ITB yang tidak memiliki kampus kedokteran. Jadi UI ada, UGM ada, ITS ini baru buka sudah ada, kemudian setelah itu UNER ada, Undip ada, Unpad ada, IPB juga baru buka, UNS ada, UPN Veteran Jakarta juga ada. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan itu keketatannya untuk SNBT ada 24%. Namun kalau di kedokteran keketatannya adalah 1 sampai 4% teman-teman semuanya. Artinya kalau SNBT secara keseluruhan 4 siswa yang mendaftar, satu yang diterima. Nah, kalau yang ada di sini, kalau 4% itu artinya 25 siswa yang mendaftar, satu yang diterima. Kalau 2% itu artinya 50 orang yang mendaftar, satu yang diterima. Seperti itu. Nah, karena itu cukup ketat juga ya, kalau kita ngomong tentang SNBT FK PTN yang ada di Pulau Jawa. Nah, kemudian satu kalau kita lihat, memang bagi teman-teman yang mau masuk FKPTN melalui SNBT, namun memang mau yang agak rendah keketatannya, nah ini biasanya pilihannya ada di Indonesia Timur, seperti itu semuanya. Jadi biasanya kami sebagai apa namanya konsultan juga, nah ini mengarahkan biasanya kalau misalnya memang teman-teman yang mau masuk FK, kemudian setelah itu nilainya agak terbatas nih kayak gitu. Nah, ini biasanya kita coba arahkan untuk masuk ke Indonesia Timur. Nah, ini ketatannya di atas 5%. Bahkan kalau di Universitas Cendrawasih ini 15%. Artinya 15% ini 1 banding 7 ya, kayak gitu. Jadi 7 siswa yang mendaftar, nah ini satu yang diterima. Nah, ini tentunya berbeda jauh dengan FKPTN yang ada di Pulau Jawa. Nah, sedangkan ini adalah FKPTN terbaru 2023 teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa universitas yang saat ini ditugaskan untuk membuka jurusan Fakultas Kedokteran atau jurusan kedokteran terbaru. Ada ITS, ada UPN Jatim, ada UNESA, ada Negeri Malang, ada UNES Negeri Semarang, kemudian ada IPB, ada Padang, dan juga ada Bangka Belitung. Nah, ini kenapa kok pada buka kampus FK? Karena tadi, sesuai yang saya sampaikan di awal, supply and demand-nya masih belum balance, seperti itu. Jumlah dokter masih perlu banyak, sehingga membutuhkan universitas-universitas baru yang membuka jurusan kedokteran. Nah, kalau ini kita lihat secara singkat tentang FKG ya teman-teman semuanya. Kalau FKG ini hampir sama dengan FK, cuma memang agak-agak lebih rendah dikit seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini ini 1,5 sampai 10,38 untuk keketatannya di FKG. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau teman-teman nanti selain minat di FK dan juga bisa juga masuk FKG juga seperti itu. Oke.
Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui jalur masuk, kemudian setelah itu peta potensi persaingan dan juga keketatan, yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini adalah tentang mengenai biaya kuliah masuk kedokteran atau kuliah kedokteran di FKPTN. Nah, nanti ada beberapa jalur yang seperti yang kami sampaikan tadi di awal, ada SNBP, ada SNBT, dan juga ada Mandiri. Apa nih yang membedakan? Nah, ini kalau yang SNBP dan juga SNBT, maka mahasiswa hanya diwajibkan membayar UKT semester saja. Jumlahnya mulai gratis kalau misalnya teman-teman nanti tergolong bidik misi sampai dengan 25 juta bergantung kemampuan finansial wali siswa. Dan juga kalau yang mandiri ini, dalam seksi mandiri salah satu yang menjadi kriteria penerimaan adalah jumlah sumbangan uang pendidikan atau uang pangkal seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu faktor. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, ketika apa namanya teman-teman saat ini tentunya memiliki resources yang beda-beda ya kayak gitu. Jadi itu yang harus kita optimalkan kayak gitu. Jadi sekali lagi kita semuanya tentunya ingin masuk ke SNBP dan juga SNBT. Namun sekali lagi antara kuota dan juga peminat ini memang keketatannya sangat tinggi kayak gitu. Oleh karena itu kita harus perlu sadari bahwa kita memiliki resources, setiap orang memiliki resources yang berbeda masing-masing. Nah, oleh karena itu ketika memang belum nanti diterima di SNBP dan juga SNBT, maka menjadi masuk apa namanya melalui jalur mandiri ini menjadi salah satu solusi yang saya pikir juga tidak menjadi masalah karena memang ketika kita memiliki resources pun saya pikir tidak terlalu menjadi masalah juga. Nah, kemudian setelah itu ini daftar FK UKT PTN yang ada di Indonesia. Ini ada beberapa. Kalau kita lihat di sini memang paling mahal. Nah, ini kalau dilihat di sini ada UKT yang ada di UIN ini sampai 45 juta, tapi rata-ratanya ini sampai di angka 20 juta atau ini belasan juta. Itu teman-teman semuanya. Ini sebagai gambaran aja bahwa apa namanya UKT PTN untuk FK kurang lebih segini kayak gitu. Nah, ini paling mahal ini ya 20-an juta. Ini Win, Alaudin ini paling mahal 30-an juta, tapi yang lainnya ada di angka belasan atau ada di angka puluhan juta, 20-an juta per semester. Oke, kemudian setelah itu ini kita ketika kita apa namanya membahas tentang SPI PTN kedokteran. Nah, ini ada SPI minimal. Kalau misalnya memang kita lihat di sini misal SPI minimal yang ada di UNER. Nah, ini 99 juta seperti itu ya. Nah, cuman memang nanti akan di-compare dengan nilai UTBK. Kalau misalnya memang nanti seleksinya menggunakan nilai UTBK ya teman-teman semuanya akan di-compare. Kira-kira seperti itu nanti UTBK teman-teman bagaimana apa namanya bobotnya. Kalau misalnya nanti UTBK teman-teman, oh ternyata belum lolos SNBT tapi UTBK-nya tinggi seperti itu. Nah, maka teman-teman tidak perlu membayar SPI mahal-mahal seperti itu. Sehingga nanti ketika teman-teman pengen masuk FK, namun belum lolos di SNBT kayak gitu. Teman-teman harus tetap harus fokus di UTBK ya teman-teman semuanya. Karena nanti UTBK itu tujuannya tidak hanya kita untuk sekedar lolos di SNBT saja, tapi kita juga ketika belum lolos di SNBT, kita juga ingin lolos di Mandiri dengan biaya seminimal mungkin. Nah, itu. Jadi itu yang perlu apa namanya agak merubah mindset juga bahwa kita mengikuti UTBK tujuannya ada beberapa ya, tidak hanya sekedar lolos SNBT. Jadi oke, seperti yang kita sampaikan tadi, oh ya belum saya sampaikan ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk lolos FK rata-rata nilainya itu adalah 700 ke atas untuk UTBK-nya ya. Nah, itu kalau misalnya nanti teman-teman memiliki kemampuan untuk mencapai 700 ke atas, maka teman-teman kemungkinan aman untuk bisa lolos di SNBT.
Namun kalau teman-teman belum bisa mencapai itu, oh ternyata nilainya mentok 650 nih. Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, nanti kita coba di jalur mandiri, tapi dengan nilai 650 ke atas atau mendekati 700 yang belum sampai 700 tadi itu. Nah, teman-teman akhirnya bisa optimal di SPI ini kayak gitu. Jadi tidak perlu membayar SPI mahal-mahal kayak gitu. Karena nanti di compare ada bobotnya antara SPI dengan apa namanya nilai UTBK-nya. Kalau misalnya nanti UTBK-nya tinggi, maka biasanya SP-nya tidak perlu menuliskan terlalu besar. Namun kalau misalnya nilai UTBK-nya rendah, nah ini otomatis ya teman-teman semuanya butuh katrol SPI yang lumayan besar. Itu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Goals-nya teman-teman nanti harus persiapan UTBK. Oke, nggak apa-apa. Misal nanti nilainya belum nyampe 700 nih, nggak apa-apa. Gas dulu aja minimal 650 ke atas. Nah, ini nanti kita coba daftar mandiri kedokteran dengan SPI seminimal mungkin. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang perlu saya sampaikan juga mengenai jalur kelas internasional. Jadi kalau yang awal tadi kita sudah membahas tentang kelas reguler, mulai dari peta persaingannya, kemudian setelah itu biayanya dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola seleksi masuk IUP Fakultas Kedokteran. Nah, kalau di apa namanya IUP sendiri ini juga hampir sama kayak gitu, ada talent scouting. Talent scouting ini SNBP seperti itu, dan juga ada ujian tertulis dan juga interview. Jadi talent scouting ini biasanya ada di Universitas Indonesia. Kalau yang ujian tertulis dan juga interview, nah ini ada di apa namanya beberapa universitas yang membuka FK. Kalau biasanya kami fokusnya antara kalau nggak di UI, UNER, dan juga UGM. Nah, ini masing-masing memiliki kriteria tes sendiri ya teman-teman semuanya untuk ujian tertulis dan juga interview. Nah, ini salah satunya. Kita fokusnya ke kampus tiga besar ya, terbaik untuk jurusan kedokteran yang ada di Indonesia. Jadi untuk materi tesnya yang ada di UI, nah ini ada matematik for natural science, kemudian biologi, fisika, kimia, interview, dan juga MPI. Kemudian setelah itu kalau yang UGM, nah ini ada akademik Academic English Proficiency Test, ada Gajah Mada Scholastic Test, dan juga ada interview dan juga MMPI serta SGT. Kemudian setelah itu ada UNER, ini TPA in English, interview in English. Nah, ini menariknya kelas internasional teman-teman semuanya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau di kelas reguler keketatannya masuk UI itu keketatannya 1 sampai 3% kali ya tadi di awal kayak gitu sama UNER juga. Nah, ini ternyata kalau kelas internasional keketatannya jauh lebih rendah teman-teman semuanya. Jadi UI ini keketatannya cuma 11,1%. Nah, artinya 1 banding 9 ya. Kemudian setelah itu kalau UGM ini 5,55 kayak itu artinya 1 banding ya 18,19. UNER juga 9,5 artinya 1 banding 10,11 seperti itu. Nah, ini tentunya memang jauh lebih rendah keketatannya. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu alternatif solusi bagi teman-teman yang nantinya ingin masuk FK seperti itu. Asalkan satu yang seperti yang Kak sampaikan tadi, teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk bisa masuk IUP kedokteran seperti itu. Karena nanti kuliahnya selama 4 tahun itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain jalur PTN yang tadi kami sebutkan ada SNBP, SNBT, Mandiri, dan juga IUP, kami juga menyampaikan tentang pola seleksi masuk PTS. Nah, jadi ini PTS ini menjadi salah satu alternatif juga teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman nanti yang memang masih belum rezeki keterima di PTN, nah ini saya pikir PTS ini juga menjadi alternatif yang sangat menarik. Karena ternyata apa? Ternyata PTS untuk Fakultas Kedokteran banyak yang menawarkan jurusan-jurusan kedokteran dengan akreditasi yang A juga tidak kalah dengan yang ada di PTN. Cuman memang biasanya biayanya hanya lebih mahal saja. Dari segi kualitas,
untuk FKPTS ini banyak juga yang menyamai atau hampir sama dengan FK-FK yang ada di PTN dan lain semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu atau nggak perlu minder juga kalau nanti keterima di FKPTS kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya, ini ada FKPTS yang ada akreditasinya A, seperti itu. Ini ada USU, ada UPH, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran bahwa kuliah kedokteran di PTS pun itu tidak kalah bergengsi dan juga tidak kalah kualitas dibandingkan dengan FKPTN. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini FKPTS yang ada di Jawa Timur, teman-teman semuanya, kita bisa lihat ini data per Februari tahun 2023 yang akreditasinya A ini ada Universitas Hang Tuah, seperti itu. Karena ini, kenapa kok Jawa Timur? Karena kebetulan kami ada di Jawa Timur, sehingga kami coba memetakan FKPTS yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, kira-kira berapa nih perkiraan biaya PTS kedokteran? Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih ya, teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perkiraan uang yang harus disiapkan ketika teman-teman nanti ingin masuk PTS kedokteran. Jadi memang hampir sama atau mungkin agak lebih mahal dikit dibandingkan dengan FKPTN seperti itu. Cuma memang biasanya harganya atau biayanya 11-12 dengan FKPTN yang jalur mandiri. Seperti itu. Tentunya kalau dibandingkan dengan SNBP dan juga SNBT jauh berbeda. Tapi kalau kita bandingkan dengan jalur mandiri, nah ini kurang lebih 11-12 saja tidak terlalu berbeda. Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini juga perkiraan biaya PTS kedokteran. Ini kita lihat angkanya ya sekitar 200, 300, 400. Kemudian satu UKT semesterannya ini mulai belasan juta, paling mahal sekitar ini ada 60-an juta seperti itu per semester, rata-rata di angka 16, rata-rata di angka belasan, 20, 30, 40 maksimal seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui tentang tadi ya persaingan masuk FK, baik yang PTN maupun PTS, PTN sendiri ada reguler dan juga IUP kayak gitu. Nah, saat ini kita coba bahas nih, kenapa sih kok banyak yang akhirnya gagal masuk fakultas kedokteran kayak gitu. Nah, ini ada beberapa faktor yang kakak coba kumpulkan. Yang pertama adalah mengikuti seleksi masuk FK setelah ujian sekolah SMA. Nah, itu menjadi salah satu penyebab utama. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman pengen masuk FK, maka teman-teman harus memulai seleksi ini sejak awal. Jadi nggak apa-apa, ikut aja seleksi FKPTS. Biasanya FKPTS ini sudah membuka pendaftaran mulai bulan November, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau nanti memang tidak berminat di FKPTS, paling tidak teman-teman sudah memiliki gambaran kayak gitu. Oke, kemampuan apa namanya kemampuan saya itu seperti ini ya. Oh, ternyata FKPTS saja kayak gitu. Saya itu nggak masuk. Oh, berarti kalau kayak gitu FKPTN saya harus belajar lebih giat lagi nih kayak gitu. Karena ternyata FKPTS saja nggak masuk. Oh, tapi ketika masuk, oh ternyata FKPTS ini saya bisa masuk ya kayak gitu. Nah, ini menambah semangat, kepercayaan diri, dan juga menambah pengalaman juga kayak gitu. Serta nanti tahu soal-soalnya bagaimana kayak gitu. Nah, oleh karena itu nggak apa-apa, ikut aja. Apa namanya nanti FKPTS ikut, kemudian satu IUP juga ikut. IUP ini biasanya tesnya ini mulai bulan Februari Maret biasanya seperti itu. Nah, itu diikuti aja. Jadi tidak perlu menunggu ujian sekolah SMA selesai di apa namanya bulan Maret April atau ikut mandirinya nanti akhir-akhir. Nah, ini kalau bisa teman-teman ikut aja sejak awal kayak gitu untuk pengalaman kayak gitu. Jadi tidak harus diambil ya. Atau kalau misalnya memang teman-teman memiliki resources, dukungan finansial yang cukup, tentunya lebih baik kalau misalnya memang bisa punya cadangan di FKPTS. Tapi kalau misalnya memang tidak memiliki resources yang cukup banyak dalam hal finansial, paling tidak yang dibutuhkan teman-teman adalah pengalaman. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terlalu memaksakan PTN favorit kedokteran. Nah, ini yang menjadi masalah biasanya. Saya maunya FK.
Oke, pengennya FK ya, kayak gitu. Tapi nggak cuma sekedar FK saja, saya maunya FK UNER atau FK UI atau FK UGM. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi terlalu memaksakan PTN favorit kedokteran. Asalkan teman-teman memiliki nilai yang bagus ketika tryout dan juga ada kenaikan secara konsisten, tentunya tidak masalah. Ketika nanti memilih SNBT seperti itu, teman-teman nilainya udah di atas 700 ke atas ketika tryout, tentunya itu menjadi sesuatu indikator bahwa teman-teman boleh nih masuk memilih FKUI, UNER, UGM, dan sebagainya. Namun ketika teman-teman ingin masuk SNBT, namun nilainya kurang dari itu, nah maka teman-teman harus punya alternatif nih, tidak bisa memaksakan kayak gitu. Jadi yang paling penting yang perlu kayak sampaikan adalah nanti cari PTN kedokteran paling tidak ini akreditasinya adalah yang A terlebih dahulu seperti itu. Jadi tadi kan di awal sudah disampaikan nih mana kampus-kampus yang akreditasinya A. Nah itu jadi tidak harus masuk UI, UNER, UGM. Kalau misalnya nantinya teman-teman nilai atau kemampuan hasil tryout-nya tidak terlalu tinggi kayak gitu. Kita coba cari yang akreditasinya A namun peluangnya cukup besar kayak gitu. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah tidak adanya pemahaman dan strategi pada jalur seleksi yang diikuti baik SNBP, SNBT dan juga ujian mandiri. Nah, salah satu tujuan dari webinar kita siang hari ini adalah melakukan pemahaman dan juga melakukan penyampaian informasi bahwa oke, seperti ini peta persaingannya, oke, seperti ini keketatannya, seperti ini biayanya, seperti ini. Nah, ini salah satu apa namanya tujuan kami ya teman-teman semuanya melakukan webinar pada siang hari ini. Jadi teman-teman akhirnya memiliki pemahaman, oke peta persaingannya seperti ini, nah strategi apa nih yang perlu kami teman-teman nanti buat, nah itu yang perlu dirumuskan. Kemudian tidak mengukur kemampuan dan juga terlalu pede seperti itu. Jadi sudah tahu nanti misalnya ya ketika SNBT nilainya ini tidak lebih dari 600 kayak gitu selama TO kayak gitu. Nah, ini masih maksakan aja masuk FK yang favorit. Nah, ini namanya tidak mengukur kemampuan dan juga terlalu pede seperti itu. Jadi tidak sadar diri. Nah, yang terakhir adalah faktor penyebab gagal masuk FK adalah tidak ada persiapan yang matang sejak dini. Jadi untuk masuk ke jalur FK melalui SNBT karena ini kakak yang perlu sampaikan adalah SNBT ya yang menjadi fokus utama karena SNBT ini ada hubungannya sama mandiri dan juga kalau SNBP prestasi ini tentunya track recordnya harus disiapkan sejak kelas 1 kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman saat ini ada yang masih kelas 10, kelas 11 dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman harus persiapan. Kalau misalnya memang mau masuk SNBP seperti itu, tentunya teman-teman harus apa namanya memiliki prestasi akademik yang mumpuni. Kemudian setelah itu memiliki sertifikat-sertifikat lomba yang mumpuni juga seperti itu. Nah, namun kalau misalnya memang teman-teman saat ini sudah kelas 12, oke, nggak apa-apa nanti SNBP ini tentunya ikut aja, tapi fokusnya nantinya harus ke SNBT terlebih dahulu. Kayak gitu, itu yang harus disiapkan. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada strategi dan juga tips. Bagaimana sih nantinya biar bisa masuk ke dokteran? Kayak gitu. Yang pertama adalah persiapan sejak dini yang seperti kakak sampaikan tadi ya. Jadi yang perlu diidentifikasi saat ini adalah teman-teman harus memastikan bahwa benar nggak saya ini kayak gitu memang niat masuk FK. Yang tadi yang kakak sampaikan di awal, teman-teman memiliki nggak ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai calon dokter kayak gitu. Dan yang kedua adalah cari informasi tentang kuliah kedokteran. Jadi jangan sampai nanti nyesel kayak gitu. Udah nanti masuknya susah kayak gitu. Tengah-tengah kuliah nyesel kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang harus pastikan pada bulan-bulan ini adalah teman-teman itu. Benar nggak saya ini mau masuk FK kayak gitu. Ini yang bagi teman-teman yang saat ini kelas 12 ya. Coba tanyakan diri teman-teman, bener nggak saya ini siap berjuang kayak gitu.
Nah, kalau misalnya memang jawabannya ternyata iya, ya udah, berarti kita harus nanti cari tentang informasi kuliah kedokteran. Oke, akreditasinya siapa aja yang A ya? Oh, keketatannya yang paling rendah siapa ya? Dan bagaimana strateginya ya? Nah, itu baru selanjutnya. Tapi yang paling penting, yang utama adalah di awal tadi, teman-teman perlu menanyakan pada diri teman-teman semuanya, benar nggak teman-teman ini mau masuk FK? Karena kalau misalnya mau masuk FK tentunya butuh effort dan juga perjuangan yang cukup gitu. Nah, selanjutnya strateginya adalah tentukan target. Nah, jadi ini yang menjadi apa namanya hal utama juga. Jadi target ini adalah target universitas dan juga jadwal seleksi. Jadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya tadi, cari-cari tahu nih tentang kampus kedokteran dan juga apa namanya bagaimana keketatannya, persaingannya, kualitasnya dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu coba cari tahu juga jalur masuknya apa saja karena setiap kampus beda-beda kayak gitu yang seperti Kakak highlight tadi mungkin kebanyakan adalah kampus yang tiga besar UNER, UI, UGM ya kayak gitu. Tapi di kampus-kampus yang lain peta persaingannya beda-beda dan juga jalur masuknya beda-beda seperti itu. Jadwalnya pun juga beda-beda biasanya ada yang IUP terutama ya IUP sama Mandiri itu beda-beda kayak gitu. Kalau yang SNBP sama SNBT pastinya sama kayak gitu. Dan yang paling penting adalah sesuaikan dengan dukungan finansial orang tua kayak gitu. Nah, coba nanti bicara nih dengan orang tua kayak gitu. Karena nanti ini ada hubungannya misalnya nanti teman-teman pastinya ingin berjuang di SNBP dan juga SNBT. Namun ketika pilihan itu belum tercapai seperti itu, apakah nanti orang tua siap untuk mendukung teman-teman nanti menempuh jalur mandiri? Nah, itu yang perlu disampaikan ke orang tua sejak dini di awal kayak gitu sehingga biar orang tuanya nyiapin uangnya kalau misalnya memang nanti teman-teman memang berniat untuk mandiri seperti itu. Nah, ini nanti kan masih setahun lagi ya, 10 bulan lagi sehingga memang perlu persiapan sejak awal. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting adalah ini selaraskan antara tujuan atau goals-nya antara anak dan juga orang tua seperti itu. Jadi baik anak maupun orang tua harus saling memahami. Jadi jangan sampai anak ini hanya sekedar mewujudkan keinginan orang tua saja tapi tidak diberikan ruang kayak gitu. Begitu juga anak, teman-teman semuanya. Nah, anak juga harus paham orang tua ini kayak gitu kenapa sih kok mengarahkan seperti ini seperti itu karena orang tua tentunya tidak pernah ada orang tua yang ingin mengarahkan anak ini ke jalur yang tidak baik kayak gitu ketika orang tua memilihkan jalur atau memilihkan jalan anaknya tentunya orang tua punya maksud dan tujuan yang baik. Nah, itu coba dikomunikasikan sehingga nanti ada titik temu. Karena memang kebanyakan apa namanya ada beberapa siswa-siswa kami juga mengeluhkan kejadian ini seperti itu baik orang tuanya maupun anaknya seperti itu anak ini kak sebenarnya saya nggak pengen nih masuk FK tapi dipaksa sama orang tua kayak gitu nah orang tuanya begitu juga kak ini sebenarnya saya tahu anaknya ini seperti itu sebenarnya nggak mampu untuk kuliah kedokteran cuma memang anaknya ngeyel seperti itu dan sebenarnya saya juga apa namanya support finansialnya nggak cukup kalau misalnya mandiri dan sebagainya. Nah, ini yang harus dicari titik temunya sejak awal ya. Sehingga nanti ketika berjalan selama beberapa bulan ke depan, ini goals-nya ini satu. Goals antara orang tua dan anak ini selaras seperti itu. Nah, kemudian setelah itu tentunya perbanyak latihan soal. Nah, perbanyak latihan soal tentunya teman-teman tadi di awal sudah kakak ajarin tentang bagaimana menyusun tes-tes dan juga jadwal yang akan diikuti. Oke, tahun ini saya akan ikut SNBT, saya akan ikut KKI UI misalnya kayak gitu. Saya ikut UTUL UGM atau UM UGM dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang sudah ditentukan mau ikut itu tesnya apa saja, cari ini soal-soal tahun sebelumnya bagaimana. Kemudian saya soal prediktif bagaimana bisa ikut program-program les yang menyesuaikan dengan apa namanya program-program tersebut yang teman-teman akan ikuti. Nah, itu harus disiapkan sejak awal juga. Nah, kemudian saya itu tentunya perbanyak tryout karena tryout ini nanti teman-teman yang bisa untuk mengukur kemampuannya ya sehingga teman-teman ini
sadar diri kayak gitu. Oh, ternyata nilai saya sudah 700 ke atas. Oke, good. Oke, oh ternyata nilai saya ini cuma 500 aja kayak gitu mentok. Nah, itu. Jadi teman-teman harus perbanyak TO sehingga nanti tentunya kita sudah men-set goal ini di awal ya. Saat ini bulan-bulan ini kami sarankan untuk men-set goal, menselaraskan apa namanya antara anak dan juga orang tua. Selanjutnya seiring berjalannya waktu perbanyak latihan soal dan juga perbanyak tryout. Nah, ini nanti yang akan menjadikan bahan pertimbangan keputusan teman-teman semuanya nanti dalam pemilihan jurusan SNBT bulan Maret atau April 2024 seperti itu. Nah, kalau nanti ternyata hasilnya bagus, maka yaudah pilih FK yang sesuai dengan nilai tryout-nya. Nah, kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah perbanyak ikut tes yang seperti yang kakak jelasin tadi, nggak apa-apa ikut aja. IUP ikut aja kayak gitu. Apa namanya walaupun nanti nggak lolos atau misalnya nanti dia apa namanya nggak diterima dan sebagainya nggak apa-apa. Paling nggak teman-teman punya pengalaman kayak gitu. Oh, ternyata saya bisa loh lulus IUP kayak gitu. Oh, ternyata gini ya kalau interview itu ya dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu ikut-ikut aja teman-teman semuanya. Jadi goalsnya kalau nanti teman-teman memang tidak memiliki goals untuk masuk ke apa namanya jalur itu, paling enggak sekali lagi teman-teman memiliki pengalaman seperti itu. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya kalau tentunya teman-teman mau ikut SNBP, pastinya yang seperti yang saya sampaikan tadi, pastikan nilainya bagus, kemudian saya prestasinya bagus, dan juga pastikan sekolahnya punya track record. Karena percuma nilainya bagus, kemudian saya itu lomba-lombanya bagus, tapi sekolahnya tidak punya track record di kampus yang teman-teman pilih di jurusan FK. Nah, ini juga agak sulit juga kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk strategi mandiri. Nah, ini yang seperti yang kakak sampaikan tadi di awal, SNBT atau UTBK ini tidak hanya sekedar untuk lolos SNBT, tapi nanti juga salah satunya adalah untuk bisa lolos mandiri. Kalau nanti teman-teman nilainya UTBK itu tinggi, maka bisa lolos mandiri dengan nilai SPI seminimal mungkin kayak gitu. Atau paling enggak kalau misalnya memang nanti oh ternyata nilainya paling enggak amannya 600 ke atas deh biar bisa ikut mandiri pakai nilai UTBK jadi nggak perlu tes lagi karena mandiri kan ada dua jalur ya teman-teman semuanya ada yang jalur UTBK ada yang jalur nantinya itu tes lagi kayak gitu. Nah, kalau nanti teman-teman nilainya ini udah cukup bagus kayak gitu maka teman-teman nggak perlu tes lagi, cukup dengan UTBK saja kayak gitu. Dan juga penentuan uang pangkal. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting juga itu perlu dikonsultasikan baik dengan senior maupun nanti dengan konsultan atau lembaga bimbingan nanti teman-teman yang ikuti seperti itu. Karena ini menjadi salah satu faktor penting juga. Nah, selanjutnya ini strategi IUP. Kalau teman-teman mau masuk kelas internasional, pastikan teman-teman memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, ini yang harus disiapkan saat ini ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya memang niatnya IUP kayak gitu, nah nanti ketika mendaftar itu syaratnya adalah nilai atau skor TOEFL dan juga IELTS. Nilai skornya tertentu kayak gitu. Jadi ada yang IELTS-nya butuhnya 6, ada yang 5,5, ada 6,5 dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini bergantung sama universitasnya seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau teman-teman mau masuk IUP, teman-teman harus siapkan TOEFL dan juga IELTS. Dan juga nanti ikuti IUP mulai gelombang satu. Nah, ini yang tadi belum saya sampaikan. IUP itu teman-teman biasanya ada beberapa gelombang kecuali yang UI ya, yang UNER UGM ini ada beberapa gelombang. Biasanya mungkin saya jelaskan yang UNER kayak gitu. UNER ini biasanya ada 3 gelombang untuk kedokteran ya. Ada 3 gelombang untuk kedokteran. Jadi gelombang pertama ini biasanya ada di bulan Maret, kemudian setelah itu gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini itu khusus yang double degree biasanya, karena ada IUP ini ada kelas internasional biasa, ada yang kelas internasional double degree kayak gitu. Dan yang ketiga itu biasanya yang bulan Juni Juli seperti itu.
Nah, itu yang bulan Juni kayak gitu. Nah, itu gelombang ketiga setelah apa namanya setelah pengumuman pengumuman SNBT seperti itu. Nah, itu biasanya kalau teman-teman mau masuk IUP, kalau kakak saranin ikut yang gelombang satu. Jadi tidak harus menunggu gelombang dua atau gelombang ketiga. Selanjutnya, nah ini menjadi salah satu alternatif juga tadi. Jadi ternyata untuk kuliah di luar negeri kedokteran itu keketatannya hampir sama atau bahkan lebih rendah dengan IUP tadi teman-teman semuanya. Jadi tentunya tadi Kak sampaikan reguler keketatannya cukup tinggi nih. Kemudian setelah itu atasnya lagi kalau misalnya memang agak rendahan IUP. Nah ternyata kalau misalnya memang teman-teman mau kuliah kedokteran, kuliah kedokteran kayak gitu. Nah ini kuliah luar negeri ini menjadi salah satu alternatif seperti itu. Jadi nanti tentunya ada tesnya, ada juga beberapa kampus atau beberapa negara ini tidak perlu tes lagi, cukup siapkan skor TOEFL atau IELTS dan juga nilai ijazah saja kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu alternatif nanti teman-teman yang mau masuk FK. Selanjutnya, nah ini yang perlu Kak sampaikan, ini konklusinya. Jadi yang paling penting adalah saat ini selaraskan antara anak dan juga orang tua kayak gitu. Jadi masuk FK ini adalah kerja tim kayak gitu ya, kerja tim dalam keluarga kayak gitu baik anak maupun orang tua. Nah ini oleh karena itu harus selaras nih di awal kayak itu. Jadi jangan sampai salah satu ini terpaksa kayak gitu. Nah, ini kita harus bangun komunikasi yang bagus, kemudian setelah itu kesadaran bersama, dan juga akhirnya bisa goals-nya bareng-bareng, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, teman-teman yang butuhkan adalah yang pertama, bimbingan untuk mengupgrade kemampuan siswa dalam menghadapi ujian tes masuk universitas. Dan selanjutnya teman-teman juga biasanya kalau mau masuk FK itu butuh konsultasi, yaitu melakukan pemetaan minat bakat, pemilihan jurusan, dan juga universitas, serta jalur yang ditempuh, serta mengatasi permasalahan dalam mencapai target yang dituju. Nah, itu biasanya kurang lebih yang dibutuhkan seperti itu. Jadi nanti ketika memilih lembaga bimbingan belajar, nah pilih salah satunya yang menyediakan kedua hal tersebut. Jadi tidak hanya sekedar bimbingan yang ada di kelas, namun juga konsultasi terkait dengan minat bakat, terkait dengan persaingan tadi keketatan dan sebagainya. Nah, itu penting seperti itu. Terkait dengan apa namanya pengisian SPI dan sebagainya. Nah, itu juga penting. Oke, itu saja teman-teman yang mau kami sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Kak Maya untuk dilakukan sesi tanya jawab kayak gitu sebelum nanti ada apa namanya informasi dari Kak Husnul ya, seperti itu. Oke, silakan Kak Oke, Maya. terima kasih Kak Fala atas banyak sekali ya penjelasan informasi, banyak sekali nih insight-insight yang didapatkan, terutama yang masih bingung nih, aduh gimana ya besok aku mau kuliah apa, kemudian tadi aku udah pingin FK, terus dikencengkan lagi nih motivasinya apa. Kemudian tentunya jangan lupa untuk atur strateginya dan yang paling penting adalah restu dari orang tua. Karena sekali lagi Kak Falah tadi menyampaikan bahwa ini itu kalau mau masuk FK itu nggak bisa nih kita yang sendirian pengen gitu ya. Harus ada kerjasama dari orang tua juga. Mengingat banyak sekali tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelolosan kita. Apalagi keketatan untuk masuk FK ini cukup tinggi. Nah, kita saat ini sudah sampai di agenda yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah Q&A ya, tanya jawab. Nah, bagi kakak-kakak ya, kemudian wali siswa juga yang ingin langsung bertanya, silahkan on mic seperti itu atau boleh juga di-chatkan by Zoom chat. Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Tadi saya melihat ada yang angkat tangan ya. Coba, coba. Silakan. Atau informasi yang disampaikan sudah sangat jelas mungkin. Oke.
Oke, silakan teman-teman dan juga Bapak Ibu yang ingin diskusi atau ingin melakukan tanya jawab. Nah, silakan. Nggak ada nih. Kak Fala, ini ada yang tanya, Ya, nanti oke, baik. materinya bisa bisa di-share nggak, Kak? Oke, baik. Jadi nanti untuk materinya ini adalah sebenarnya bisa di-share khusus untuk siswa sang juara saja sih, seperti itu. Jadi mohon maaf, untuk umum ini kita hanya melakukan share melalui webinar saja, seperti itu. Karena ini menjadi salah satu materi konsultasi juga bagi kita. Selain yang ada yang kami sampaikan tadi, kita juga memiliki data-data yang lebih detail lagi, seperti itu. Nah, nanti ini khusus untuk siswa yang mendaftar di sang juara saja, seperti itu. Oh, oke, Kak Fala, ada pertanyaan nih dari Kak Lina, begitu. Nah, izin bertanya bagaimana cara kita tahu kampus A, B, atau C sudah buka pendaftaran? Nah, gimana nih, Kak? Oke, maksudnya kampus A, B atau oke. Oh, saya kira tadi menggolongkan kampus A, B atau C. Oke, baik. Jadi kalau misalnya mau tahu kayak gitu kampus A, B atau C, nanti teman-teman pastikan satu, cari atau set dulu kampus mana yang menjadi goals-nya teman-teman. Nah, itu dulu misal, oke, saya pengennya masuk kampus Undip, pengennya masuk kampus Unpad, pengennya mau masuk kampus UIN dan sebagainya seperti itu kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah cari informasinya di website kampus. Nah, biasanya website kampus yang ada saat ini adalah informasi tahun sebelumnya kayak gitu. Nah, tahun sebelumnya itu menjadi patokan untuk tahun depan kayak gitu. Sehingga memang biasanya informasi untuk tahun sebelumnya atau jadwal di tahun sebelumnya itu tidak beda jauh dengan jadwal di tahun depan. Jadi kalau misalnya tanya jadwalnya gimana caranya tahunya untuk IUP, Mandiri dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu teman-teman petakan dulu kampusnya mau masuk mana. Kemudian setelah itu nah saat ini cari di website universitas kayak gitu. Itu Kak Maya. Oh, dulu ya Kak Falah ya. Jadi yang diinginkan apa, dicatat Betul. tuh. Jadi nanti jangan lupa ditaruh di Google Kalendernya. Biar nanti Betul. menjadi pengingat kalau sudah mulai, oh kira-kira pendaftaran nih, kayak gitu. Oke, selanjutnya Kak, Alhamdulillah yang tanya Kak. Oke, baik. Oke, nah ini rekomendasi gak Kak untuk link minat bakat yang valid? Oke, Nah, ini akan Kak Maya Kak Maya mungkin bantu bisa ya bantu Kak ya. Sinta. Jadi kalau untuk link minat bakat ini salah satu kita pernah bermitra nih dengan namanya adalah Rencanamu ID. Jadi silakan di googling aja namanya adalah Rencanamu ID. Dulu kita bermitra gitu ya. Kak Fala di sana banyak asesmen. Tentunya Oke. kalau asesmen dengan lembaga yang valid seperti itu akan ada biaya yang perlu untuk dikeluarkan karena memang hasilnya bisa membaca banyak hal sekali potensi dari kakak-kakak seperti itu. Gitu ya Kak Sinta ya. Semoga jelas. Kemudian berikutnya nih Kak, apakah pada saat Bimbel Desain Juara akan diberikan informasi mengenai jadwal tes yang diadakan oleh PTS maupun PTN? Nah, betul juga ya. Jadi Desain Juara pada eh, bulan Mei seperti itu Juni juga kita akan selalu update. Jadi sudah ada informasi semua dari PTN, PTS sudah kita jadikan satu link. Di situ diupdate tuh kapan bukanya, kapan tutupnya, persyaratannya apa, biayanya di situ berapa, kemudian juga materi tesnya itu apa gitu. Jadi sudah ada list PTN maupun PTS yang buka sehingga tidak perlu lagi untuk mencari ke masing-masing satu-satu tadi kayak gitu. Kalau tadi kan dari Kak siapa tadi? Kak Lina ya itu bertanya tanya sudah buka pendaftaran apa belum dan melakukan secara pribadi. Tapi kalau dari misalkan nih kakak udah daftar menjadi siswa sang juara itu sudah menjadi fasilitas dari kami. Nanti kalau misalkan pengen informasi yang lebih lengkap baru nanti check in di webnya dari masing-masing kampus itu sendiri. Begitu ya, Kak Naufi. Oke. Kemudian,
Untuk alumni track sekolah itu pengaruh itukah Kak untuk SNBP? Ya mungkin dari Kak Fala bisa membantu menjawab Kak. Oke, baik. Jadi memang apa namanya untuk SNBP sendiri faktornya itu ada beberapa ya teman-teman semuanya. Selain kemampuan individu kita juga apa namanya track record sekolah kayak gitu. Jadi ini sama kayak mandiri seperti itu. Kalau mandiri itu kan ada kemampuan finansial dan juga kemampuan skor kita kayak gitu. Nah ini dua-duanya penting teman-teman semuanya. Begitu juga kalau SNBP. SNBP ini baik yang kemampuan diri kita sendiri atau portofolio, mohon maaf kan kemampuan ya, portofolio diri kita sendiri, prestasi diri kita sendiri dan juga track record sekolah ini hampir sama pentingnya kayak gitu. Sama kayak mandiri, kemampuan finansial juga penting, kemampuan tesnya juga penting juga seperti itu. Oke. eh Terus ini dari Kak Syifa ya. Izin bertanya, kalau di sekolah misalkan belum ada alumni yang berhasil diterima di FK jalur SNBP, apakah ada peluang Oke, bagi kita yang bercita-cita masuk FK? Atau harus ada oke koneksi, baik. begitu Kak? Oke baik. Tentunya baiknya sih teman-teman amannya adalah cari FK yang kakak tingkatnya sudah ada ya kayak gitu. Jadi amannya adalah itu kayak gitu. Cuma memang sekali lagi kayak gitu untuk mau masuk FK di SNBP ini luar biasa ya. Biasanya kalau yang SNBP ini biasanya bisa lolos kayak gitu. Cuma memang jurusan-jurusannya adalah bukan jurusan-jurusan seperti FK seperti ini untuk apa namanya istilahnya seperti ini ya. Untuk yang masuk FK kayak gitu di SNBP ini biasanya itu adalah memang sekolahnya itu juga punya track record yang bagus kayak gitu. Kemudian setelah itu anaknya juga portofolionya bagus kayak gitu. Karena kalau misalnya memang nanti misal kayak gitu hanya salah satunya saja kayak gitu, mungkin lolosnya adalah jurusan yang bukan FK kayak gitu. Biasanya untuk FK SNBP ini sangat memerlukan dua hal tersebut kawan semuanya. Nah itu Kak Maya. Oke, terima kasih. Juga bisa dilihat ya FK-nya itu FK mana, kampus mana begitu ya. Karena sekali lagi persaingan dari FK dari baik jalur SNBP itu juga sudah sangat ketat. Jadi dilihat juga tuh peluang dari masing-masing FK yang ada pada kampus tertentu. Oke, berikutnya untuk Kak Rasya tadi pertanyaannya sama seperti sebelumnya ya Kak. Semoga sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian dari Kak Ziad. Kak minta saran dan tips dong gimana masuk FK buat saya yang udah masuk kuliah tahun ini. Oke, atau semi gap year. Apa saya tetap ikut organisasi untuk menambah relasi atau lebih baik tidak untuk memperdalam pemahaman buat UTBK tahun depan. Nah, ini akan saya bantu jawab ya. Nah, buat Kak Ziat nih nggak usah pusing, nggak usah bingung ya. Karena kebetulan nih Sang Juara kemarin punya siswa yang ternyata sama nasibnya nih. Jadi semi gap year dan dia bisa lolos di FK juga tahun ini. Caranya seperti apa? Apabila sudah punya komitmen untuk belajar, untuk meraih cita-citanya masuk FK dan tapi tetap masih belum bisa melepaskan dari kampus yang saat ini udah ada, berarti yang harus kuat adalah komitmen dalam diri, komitmen belajar, membagi waktunya seperti apa. Harus ada target-targetnya dalam setiap bulan. Nah, bisa jadi saat untuk 6 bulan ini ya atau semester 1 ini mungkin masih harus kuliah dulu karena apa? Kuliah itu tetap semester 1 itu menjadi penilaian gitu ya. Nah, tapi nanti untuk semester 2 udah mulai nih cari bimbingan-bimbingan belajar yang waktunya itu tidak nabrak dengan waktu kuliahnya. Contohnya yang di malam hari gitu. Nah, kebetulan nanti di Sanjuara juga ada program nih ya, Kak Fala, yang diadakan di malam hari sehingga nggak Nah, mungkin tuh nabrak dengan jadwal betul. kuliahnya. Itu ya Kak Ziat ya. Jadi harus lebih kuat lagi motivasinya, tanamkan lagi cita-cita utamanya itu apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Kak Vita, kalau kita baru mulai belajar materi dari nol banget ya, baru-baru ini masih efektif nggak sih Kak? Apakah ada tips belajar untuk yang efektif? Oke. Ini Kak Mai bantu tapi nanti Kak boleh juga deh ditambahin oleh Kak Falah ya. Oke, Oke silakan nih. Kak Maya. Oke. Kak Vita, jadi TPS atau tes potensi skolastik itu bukan melihat apakah kamu menghafal gitu ya, apakah tidak menilai seberapa kemampuan
apa ya, ingatan kamu tentang suatu rumus, tentang apa. Karena kalau kita ngerjakan fisika, kimia, biologi itu kan basically dari ingatan kita gitu kan, apa yang kita pelajari selama SMA. Tapi kalau TPS ini itu full banget bagaimana logika bernalar kita. Nah, logika bernalar kita, kemampuan kita dalam mengambil keputusan atau manakah informasi ini benar atau salah itu dipelajari atau kemampuan itu sebenarnya sudah dibangun dari Kak Vita ini mulai dari kecil nih. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi informasi, bagaimana cara mengolah informasi itu, ketika di sekolah pun itu prosesnya adalah belajar dari TK ya sampai SMA ini. Jadi itulah yang dinilai itu adalah kinerja dari pemahaman pikiran kita sendiri, tidak hanya eh, apa ya materinya kemarin gimana ya, hafal nggak ya di sekolah? Karena berbeda sekali soal di sekolah dan soal UTBK. Jadi masih bisa banget ya kalau belajar dari nol, asalkan itu tadi nanti dilihat kemampuan logika kita itu seberapa. Kalaupun ada soal-soal matematik, setidaknya kemampuan dasar berhitung itu ada. Seperti itu. Atau Kak Fala mau menambahkan Kak Fala? Oke, jadi sebenarnya kenapa sih kok pemerintah itu pada akhirnya menghilangkan TPA seperti itu? Karena pada apa namanya, pada kehidupan yang ada saat ini kayak itu dengan adanya teknologi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kalau sekedar kemampuan saja, sorry, sekedar pengetahuan ilmu apa namanya, sains saja. Nah, itu bisa diperoleh di internet. Nah, namun yang saat ini dituntut itu adalah bagaimana kemampuan nalar kita, kemampuan kita berlogika, seperti itu. Nah, itu nanti yang akan diteskan ketika teman-teman mengikuti TPS, seperti itu. Jadi, nanti sekali lagi teman-teman memiliki nalar yang bagus, kemampuan berpikir yang apa namanya bagus, kemampuan berlogika yang bagus. Nah, itu yang dituntut teman-teman semuanya. Sehingga latihannya memang selain latihan soal kayak gitu, nah teman-teman juga harus latihan nih dalam kehidupan sehari-hari, harus nalarnya juga harus bagus, logikanya juga harus bagus dalam membuat keputusan-keputusan yang kecil-kecil juga seperti itu. Nah, itu Kak Oke, Maya tambahannya. terima kasih Kak Fala. Nah, itu tadi ya. Ralat sedikit, jadi istilahnya kalau untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi itu namanya TKA ya, tes Oh kemampuan iya, akademik betul. gitu. Kalau untuk yang tahun 2023 ini yang diteskan itu adalah TPS dan juga kemampuan TPS. literasi. Literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga penalaran matematik gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Ujian SNBT berupa TPS. Kalau ambil jurusan, apakah soalnya itu TPS, terus berupa materi saintek atau tetap aja atau sama aja mau yang jurusan saintek maupun soshum. Semuanya sama aja mau soshum mau saintek, soalnya tetap TPS dan literasi gitu ya. Jadi memang ada perubahan nih teman-teman. Kalau untuk yang tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 itu masih ada ujian berdasarkan jurusannya. Jurusan yang ingin apakah dia masuk saintek atau sosum sehingga ada mat fiskim bio, ada geografi ekonomi sosiologi seperti itu. Tapi untuk tahun ini 2023 dan kemungkinan juga tahun 2024 masih sama yaitu TPS dan literasi itu sendiri dan semuanya sama. Oke, selanjutnya. Nah, dari Kak Tiara nih, oke beberapa kampus itu kan membuka FK baru. Apakah akreditasinya berpengaruh nih bagi siswa yang mendaftar sebagai angkatan pertama untuk kedepannya? Terima kasih. Oke, Kak Fala, apakah bisa Oke, baik. dibantu? Ya, jadi kalau untuk PTN biasanya ketika membuka apa namanya jurusan ya seperti itu biasanya akreditasinya ada minimal baik kayak gitu. Jadi kalau akreditasi saat ini tuh ya teman-teman semuanya itu ada baik sekali, ada unggul. Jadi kalau yang dulu akreditasinya itu ada C, ada B, ada A kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, saat ini minimal kalau misalnya memang PTN itu membuka jurusan baru itu biasanya akreditasinya minimal baik. Atau kalau misalnya memang PTN BH seperti itu biasanya untuk membuka membuka jurusan baru biasanya
minimal adalah baik sekali seperti itu. Sehingga nanti memang itu juga berpengaruh kayak gitu. Dan akreditasi ini biasanya diperbarui setiap kapan? Setiap 5 tahun sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu, seperti yang kami sampaikan tadi di awal kayak gitu, nanti cek dulu kayak gitu. Walaupun apa namanya universitas-universitas yang jurusan FK-nya baru, ini bisa jadi akreditasinya sudah baik sekali atau B seperti itu. Nah, itu cek dulu. Nanti ceknya di mana kayak gitu. Coba ceknya itu ada di PD Dikti. Jadi nanti teman-teman bisa cek itu di PD Dikti seperti itu ya. Jadi nanti silakan teman-teman Google kayak gitu PD Dikti atau Pangkalan Data Dikti kayak gitu. Nah, itu nanti akan masuk websitenya Dikti. Kemudian setelah itu nanti teman-teman perlu cek search universitasnya apa. Nah, klik universitasnya nanti semuanya keluar yang ada di situ. Jadi yang paling valid untuk akreditasinya ada di websitenya PD Dikti karena biasanya untuk website di kampus sendiri dan sebagainya ini biasanya tidak terupdate kayak gitu. Tapi kalau yang websitenya PD Dikti, nah itu selalu terupdate teman-teman. Nah itu Kak Maya. Oke. Baik, selanjutnya nih bagaimana cara melihat biaya daftar ulang di universitas untuk jalur SNBP atau SNBT? Nah, kalau untuk biaya daftar ulang biasanya akan masuk di akunnya masing-masing ya setelah melakukan pengisian data-data pada saat daftar ulang itu sendiri. Kalaupun biaya UKT, kemudian biaya-biaya tadi uang kuliah awal untuk jalur mandiri seperti itu ataupun UKT-nya itu bisa dilihat langsung di masing-masing web dari kampus itu sendiri. Biasanya sudah ada ketentuannya untuk tingkat 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Berikutnya ada yang bertanya kalau misalkan mendaftar FK baru yang buka gimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Falah ya. Jadi meskipun FK baru tapi dilihat juga itu dari kampus mana karena biasanya akan langsung akreditasinya minimal baik seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagi siswa yang ingin lolos ke FK jalur SNBT, apakah lebih baik offline atau online? Kalau untuk pertimbangan offline online-nya ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan diri masing-masing. Karena bisa jadi ada yang terkendala oleh jarak begitu ya, misalkan rumahnya dari Sulawesi atau di mana, tapi pengen belajarnya dari bimbel-bimbel, misalkan pengen di Sang Juara yang kita saat ini masih ada di Surabaya seperti itu. Kalau tidak memungkinkan untuk offline, berarti online. Nah, tapi kalau misalkan nih tipe yang harus ketemu dengan tentor, kemudian harus melihat penjelasan secara langsung dan bertanya lebih gampang sekali, itu kami sarankan offline seperti itu. Tapi dilihat sekali lagi ya bagaimana jangkauannya, begitu bagaimana jarak rumah ke tempat bimbelnya tadi. Itu. Selanjutnya yang terakhir bedanya TPA sama TKA. Oke. TPA itu tes potensi akademik di mana itu biasanya isinya seperti tes verbal yaitu tes sinonim, antonim, analogi, tes wacana, kemudian ada numerik. Numerik itu untuk berhitung sederhana, aritmatika sosial, kemudian ada lagi tes spasial itu tes potensi akademik. Jadi lebih lebih umum dan dia lebih simpel pertanyaannya. Kalau TKA, tes kemampuan akademik itu tergantung dari bidangnya. Kalau misalkan TKA Saintek itu berarti matematika, IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kalau misalkan TKA Soshum itu berarti geografi, sejarah ya, kemudian sosiologi, ekonomi. Nah, kemudian biasanya beberapa tempat juga menambahkan matematika dasar untuk di TKA Soshum. Begitu, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Namun apabila dari Bapak Ibu atau kakak-kakak di sini yang ada pertanyaan dan ingin menyampaikan secara langsung atau secara on mic, kami persilahkan Kak sebelum akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Oke, jadi insya Allah semuanya udah cukup jelas semua ya. Oke, sambil peregangan Ya. dulu ya. Dari tadi kan informasinya daging semua nih. Peregangan dulu nih kakak-kakak ya semuanya ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih mungkin yang ditunggu-tunggu. Aduh, gimana ya? Aku mau ikut belajarnya seperti apa, programnya apa kayak gitu. Nah, jadi kita akan panggil dulu nih Kak Husnul. Halo. Halo Kak Maya. Oke, Kak Husnul. Udah siap nih Kak Husnul?
Iya. Siap, oke. Jadi ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Husnul nih karena akan ada banyak informasi penting juga. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa nih take notes ya, apa aja nih yang dibutuhkan biar lolos FK kayak gitu ya. Oke Kak Husnul, spotlightnya aku kasih ke Kak Husnul ya. Oke. Selamat Kak Husnul, semangat. Oke, Kak Maya sudah dapat dilihat ya? Oke Kak, sudah Kak. Oke, bentar. Oke, baik. Untuk pertama-tama, kenalkan saya Kusnul, saya dari tim Sang Juara School. Di sini saya mau menjelaskan tentang profil Sang Juara dulu ya. Jadi yang pertama, Sang Juara ini merupakan bimbingan belajar dan konsultan masuk kuliah. Jadi Sang Juara ini sudah berdiri dari tahun 2011 dan berpengalaman mengantarkan banyak siswa masuk kampus Akhirnya. impiannya. Seperti itu. Nah, untuk Sang Juara sendiri itu terdapat 9 program utama nih. Yang pertama, program masuk kedokteran, yang kedua bimbingan masuk SBMPTN atau yang namanya sekarang SNBT ya. Kemudian sama bimbingan ujian mandiri, bimbingan program karantina di hotel untuk persiapan masuk PTN dan FK, bimbingan IUP PTN untuk olimpiade, kursus TOEFL dan IELTS, sama pendampingan kuliah teknik dan kedokteran. Jadi buat teman-teman yang nantinya sudah jadi mahasiswa teknik ataupun mahasiswa kedokteran ada kesusahan materi itu kita juga bisa bantu untuk membimbing kalian semua. Kemudian yang terakhir kita juga ada pendampingan untuk kuliah luar negeri terutama di Turki, Cina dan Malaysia. Nah, keunggulan dari Sang Juara School ini yang pertama itu mini class. Jadi di mini class ini kita hanya menerima 6 sampai 8 siswa tiap programnya untuk program-program yang reguler. Kemudian yang kedua, pengajar berkualitas dan berpengalaman tentunya dari alumni S1, S2, S3 Unit ITS. Kemudian yang ketiga, modul prediktif. Yang keempat, bimbingan belajar dan konsultasi info masuk kuliah. Kemudian yang kelima, materi belajar lengkap dan prediktif. Keenam, berpengalaman mengantarkan masuk FK. Yang ketujuh, program jaminan masuk FK. Nah, berikut ini ada beberapa gambaran pengajar-pengajar kita ya. Ada yang dosen UNESA, dosen UPN, ada yang lulusan dari luar negeri juga seperti itu. Tapi ini hanya beberapa aja ya. Untuk selengkapnya mungkin bisa dicek di website Sang Juara School. Nah, ini untuk alumni-alumni kita untuk FK, FKG, IUP, yang salah satu program unggulan kita ya, IUP juga ya. Nah, ini banyak nih, ada yang di UNER, Jember, Undip, Universitas 11 Maret, kemudian kalau yang di swasta juga ada yang di Hang Tuah, Ciputra, Wijaya Kusuma, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya. Untuk selengkapnya nanti bisa cek di website Sang Juara School. Nah, untuk sekarang kita masuk di program nih. Nah, buat tadi teman-teman yang tanya-tanya programnya apa aja di Sang Juara gitu ya. Untuk yang pertama itu program untuk kelas 12. Jadi program kelas 12 ini programnya kita mulai tanggal 21 Agustus, 2 minggu lagi itu sudah include sampai persiapan ujian mandiri. Jadi kurang lebih sampai bulan Juni kita bagi jadi 3 segmen. Yang pertama program intensif harian itu tadi, program intensif UTBK itu pelaksanaannya hamil 1 bulan sebelum ujian, sama intensif mandiri kurang lebih di bulan Juni. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu dari Senin sampai Jumat malam hari ya. Jadi teman-teman kelas 12 kan pastinya sampai sore masih sekolah. Jadi program kita mulai jam 18 sampai jam 19.30 dari Senin sampai Jumat gitu. Kemudian nanti ketika hamil 1 bulan masuk program intensif itu sama Senin sampai Jumat, namun pelaksanaannya jauh lebih padat. Satu harinya 2 sesi, masing-masing satu sesinya 90 menit. Totalnya jadi ada 40 sesi seperti itu. Untuk pendaftaran di bulan ini masih ada diskon 1 juta nih teman-teman. Itu sampai tanggal 7 Agustus. Kemudian kalau mau tambahan diskon lagi, itu ada diskon 250 bagi teman-teman yang ranking 1 sampai 3 di kelas. Itu untuk biaya programnya sendiri
kita bedakan ya antara yang online sama offline. Kalau yang offline kita biayanya 14 juta, kalau dipotong diskon 1 juta jadi 13 juta. Kalau yang online biayanya 13 juta 500, masih ada diskon 1 juta tinggal 12 juta 500. Kemudian buat adik-adik yang lainnya juga jangan khawatir. Di sini kita juga ada program beasiswa namanya. Program beasiswa itu diskon 50 sampai 100%. Nah, untuk syarat dan tata cara pendaftarannya sudah ada di slide ya. Itu yang pertama, nanti teman-teman bisa mengisi formulirnya. Itu sudah ada di Instagram kita. Mungkin nanti bisa dicek lagi formulirnya seperti apa. Nanti diisi aja data-datanya, terutama buat teman-teman yang ada yang pernah ranking 1, ranking 2 atau 10 besar di kelas. Nah, kemudian selain itu nanti juga ada tesnya juga. Nah, setelah tes nanti akan diumumkan oleh tim akademik nih, siapa nanti yang lolos dan lanjut buat mendapatkan beasiswa 50 sampai 100%. Itu untuk program yang siswa kelas 12. Nah, untuk siswa-siswa yang gap year nih. Untuk yang gap year kita ada program kedokteran eksklusif kelas. Jadi kedokteran eksklusif kelas ini hampir sama yang kelas 12. Bedanya kalau untuk yang eksklusif kelas ini hari Senin sampai Jumat itu satu harinya 3 sesi. Satu sesinya 90 menit. Jadi pembelajarannya nanti kurang lebih dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tentunya nanti setiap antara sesi itu ada istirahatnya ya, antara 15 sampai 20 menit. Begitu. Kenapa sih untuk gap year ini harus sampai sore? Karena kan teman-teman udah nggak sekolah ya. Jadi les ini pengganti sekolah biar materinya itu nggak lupa. Kayak gitu. Untuk biayanya sendiri, biayanya untuk yang offline kelas itu 27 juta, sama masih ada diskon 1 juta sampai tanggal 1 September. Kemudian untuk online kelas itu biayanya 25 juta, masih ada diskon 1 juta juga sampai 1 September. Kalau untuk yang program ini itu mulainya tanggal 18 September. Jadi beda sama yang program yang pertama tadi ya. Kemudian kalau untuk program beasiswanya juga jangan khawatir, di program ini juga ada. Diskonnya hanya 50%. Untuk tata caranya sama, nanti tinggal apply aja di website yang sudah ada ya, yang tertera di layar teman-teman. Kemudian ada mengupload nilai rapot sekolah. Nah, sudah gap year pasti sudah dapat rapotnya. Serta yang kemarin sudah mengikuti SNBP, itu disertakan nilainya kemarin ya, minimal 600, kemudian masih ada kita lakukan tes lagi. Nah, jadi nanti akan dihubungi oleh tim akademik kami untuk tesnya seperti apa, dikasih link, nanti pengumumannya seperti apa juga akan dihubungi lagi. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita ada program IUP. Nah, untuk program IUP ini seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, kalau IUP itu program internasional, eh, peluang besarnya di Intake 1, kata Kak Fala tadi. Nah, untuk Intake 1 itu kan biasanya pendaftaran mulai Januari ya. Nah, untuk program kali ini, itu program karantina untuk persiapan IUP nih, teman-teman. Jadi 10 hari itu ketika teman-teman libur sekolah. 10 hari menginap dengan kita, full pembelajaran, 1 hari 6 sampai 5 sesi. Satu kelas hanya 6 siswa. Untuk offline-nya 10 hari aja. Kemudian nanti dilanjutkan lagi kelas online-nya. Itu 2 bulan di bulan Januari, Februari sebelum pelaksanaan tes. Untuk biayanya, kita ada bedakan menjadi 3. Yang pertama, paket tanpa menginap. Jadi mungkin teman-teman yang dari Surabaya, jadi tidak perlu menginap lagi di hotel, itu biayanya 14 juta. Kalau teman-teman ternyata butuh menginap, itu bisa ambil yang paket 1 kamar 2 siswa atau 1 kamar 1 siswa. Kalau 1 kamar 2 siswa biayanya 16 juta, kalau yang 1 kamar 1 kamar 1 siswa biayanya 17.500.000. Dan tentunya masih ada diskon bagi siswa yang memiliki nilai TOEFL 600 atau IELTS-nya 7. Seperti itu. Kalau untuk program camp ini jangan khawatir, tetap ada nanti makan 3 kali sehari, semua fasilitas sudah lengkap, ada laundry juga dari kita. Biasanya kalau campnya sendiri kita di Hotel Max One atau Hotel Dafam.
Seperti itu. Kemudian nih, kalau buat teman-teman, kalau ternyata nggak bisa ikut program yang Camp IUP, teman-teman bisa ikut program yang intensif kelas. Nah, intensif kelas ini biasanya dijalankannya di bulan Januari karena Hamin 1 bulan sebelum pelaksanaan tes IUP. Untuk tes IUP intake satunya ini biasanya itu antara akhir Februari atau di bulan Maret seperti itu. Untuk tanggalnya nanti lebih kita harus sering-sering cek website UNER-nya aja. Seperti itu. Untuk intensif IUP sendiri itu dalam satu program ini ada 40 pertemuan dari 9 Januari sampai nanti Februari. Satu harinya 2 sesi dari hari Senin sampai Jumat. Eksklusif hanya khusus 4 siswa aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti terlalu ramai. Seperti itu. Untuk biayanya sendiri, kelas offline biayanya 5.250.000. Untuk kelas yang online biayanya 4.750.000. Oh iya, untuk kelas IUP ini jangan khawatir teman-teman. Kalau kelas IUP ini pasti kita sudah include semuanya. Untuk seleksi administrasi itu biasanya ada motivation letter sama personal statement itu sudah dapat bimbingan dari kita. Kemudian nanti tesnya itu juga bahasa Inggris sama TPA itu juga sudah input sama kita, sama nanti ada interview. Interview itu juga sudah dapat bimbingan dari kita juga. Gimana cara menjawab, gimana cara nanti bersikap di hadapan penguji seperti itu. Kemudian nih teman-teman kalau dirasa terlalu jauh Kak, kalau bimbingannya di bulan Desember atau Januari, aku pengen mulai minggu depan, itu bisa. Aku mau mulai September, November, itu bisa. Itu ambilnya program private. Jadi mungkin kalau teman-teman mau lebih cepat mengawali, lebih cepat belajarnya, itu ambil program private. Untuk program private-nya di sini kita ada 3 pilihan paket. Yang pertama 10 sesi, 20 sesi, sama 40 sesi. Bedanya itu di modulnya tentu saja ya. Kalau 10 sesi sama 20 sesi tentu modulnya lebih banyak yang 20 sesi. Seperti itu. Untuk biayanya seperti yang tertera di layar teman-teman, itu ada yang VIP 1 siswa 1 kelas. VIP itu 2 siswa 1 kelas, sama private 1 siswa 1 kelas. Begitu. Untuk biayanya sendiri tentunya berbeda-beda antara online sama offline. Kalau online itu yang 10 sesi 3.250.000. Kalau yang offline plus 250 jadinya 3.500.000. Seperti itu. Kemudian untuk yang 20 sesi nih, 20 sesi online 5.500.000, kalau offline tambah 500.000 jadi 6 juta. Kemudian kalau yang 40 sesi mau jauh nih mau mulai September, otomatis nanti kalau 1 minggu 2 kali selesainya di bulan Januari, itu biayanya kalau online 10 juta, kalau offline 11 juta. Tapi kalau teman-teman mau nih full English, pembelajarannya bahasa Inggris semua Kak, biar nanti aku terlatih ketika kuliahnya, itu bisa ada biaya tambahan seperti yang sudah tertera, nambah 250 untuk yang 10 sesi. Kalau untuk yang 20 sesi plus tambahan 500.000, kalau untuk yang 40 sesi tambahan untuk biayanya 1 juta. Oke, itu sudah dari saya. Silakan Kak Maya, terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya Kak Husnul atas informasinya tadi. Nah, alhamdulillah banget nih teman-teman masih stay di sini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya tentang program apa tadi, aduh aku tadi kelewatan nih. Nah, nanti silakan langsung aja chat di admin Sanjuara School seperti itu. Namun sebelum kita tutup agenda pada siang hari ini nih ada pertanyaan lagi nih Kak ya dari Kak Raka. Nah, banyak teman yang berbondong-bondong masuk ke sekolah yang tidak begitu favorit, yang penting bisa ranking paralel. Nah, dengan alasan supaya bisa nembus SNBP dengan saingan yang lebih ringan. Padahal nih kualitasnya kalau ranking 1 paralel belum tentu tuh sama dengan ranking 1 paralel yang ada di Jawa. Misalkan kalau yang tadi sampai pindah keluar kota gitu atau keluar Jawa. Nah, itu gimana ya Kak ya tanggapannya seperti itu? Nah,
ini untuk hal ini memang benar banget nih ya apa yang disampaikan Kak Raka bahwa kualitas dari pendidikan yang di Jawa maupun di luar Jawa itu berbeda. Dan kemudian tadi tentang berbondong-bondong ingin ranking satu paralel. Nah, itu juga akan menjadi nilai plus, tetapi ranking satu paralel itu sendiri itu eh, belum tentu ya, belum tentu dia akan langsung serta-merta lolos di jalur atau di FK yang dia inginkan. Karena sekali lagi tadi untuk masuk di khususnya di FK itu bergantung dari bagaimana track record sekolah, kemudian alumni yang ada di sana dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya tidak salah juga kalau ingin mengambil eh, di luar Jawa gitu. Asalkan tadi tujuannya mau masuknya itu di jalur apa, misalkan SNBP kampus mana, persaingannya seperti apa, begitu. Gitu Kak Raka, semoga bisa menjelaskan ya. Oke, semoga bisa diterima. Oke, nah ini sudah tidak ada pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup pada sesi kali ini. Kita mau mendokumentasikan ya acara ini. Untuk itu kami minta mungkin eh, kakak-kakak yang ada di sini dan Bapak Ibu ya sebelum kita meninggalkan bisa on kamera terlebih dahulu karena akan kita dokumentasikan untuk agenda pada siang hari ini. Akan saya hitung dalam hitungan 5 ya Kak ya. Oke, silakan kakak-kakak. Ada Kak Taufik, Kak Gritsa, Kak Sultan, Kak Sinta, kemudian Kak Raka, Kak Lutfi, ya, dan lainnya. Silakan. Oke, kami tunggu, ya. Oke, akan saya hitung dalam hitungan 5, 1, 2, ya, 3, 4, 5, ya. Akan saya ambil lagi gambarnya. Mungkin tadi ada yang masih ketinggalan untuk on kamera seperti itu ya. Akan saya hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih kakak-kakak dan juga Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda webinar siang kali ini. Nah, semoga informasi yang kita berikan tadi sangat jelas dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, terutama bagaimana sih untuk lolos FK tadi, apa saja yang perlu dipertimbangkan, bagaimana motivasinya, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu kami akhiri dulu agenda pada siang ini karena tadi diawali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Ya, silakan bisa meninggalkan Zoom meeting kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah selesai, Mas Fala. Oke, mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Oke. Iya. eh Apa namanya? Mantap lah. Maksudnya terima kasih banyak teman-teman semuanya hari ini lancar. Nah, ini nanti setiap minggu coba kita tur kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kayaknya sih dari segi banyaknya peserta, alhamdulillah lumayan banyak ya hari ini ya. Gitu. Awal tadi berapa? Iya. 60-an, 50 atau 60-an yang Paling awal ikut. 62. Ya. Paling tinggi 65 itu plus kita. 65. Oke, mantap, 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 sip. Nah, cuma aku ada catatan nih. Jadi kayaknya nanti flow-nya itu gini. Satu,
apa namanya, kita materi dulu, kemudian setelah itu kayaknya setelah materi sebelum tanya jawab itu apa namanya, promosi dulu aja kayak. Tapi promosinya mungkin nggak terlalu banyak-banyak, baru setelah itu tanya jawab kayak gitu. Jadi nanti biar tanya jawab anak-anak ini nggak live kayak gitu. Jadi nanti materi promosinya itu ditaruh di tengah sebelum tanya jawab. Kayaknya ke depannya kayak gitu. Jadi materi dulu sebelum nanti apa namanya tanya jawab, break untuk apa namanya promosi singkat kayak gitu. Nah itu sih flow-nya kayaknya gitu ya. Ada tambahan lagi nggak catatan dari teman-teman? Kalau dari saya materinya sih Mas. Sebenarnya materinya ini bagus Kenapa? tapi Kenapa? semua itu panjang gitu loh Mas. Tadi Iya, kan terlalu lama terlalu kan. gitu, wake ya. Iya, heeh. Betul, Padahal betul, itu betul. Aku bisa juga menyadari juga. dipecah gitu loh. Saya tadi makanya Betul. chat Mas Fala, waduh tapi kok wah lanjut lagi nggak bisa gitu kan. Aku tadi itu juga apa namanya, waduh kok materi ini wake aku sampai ngelak gitu. Oh jadi ini tak mau tak skip dan sebagainya kayak gitu ya, gimana kayak gitu. Nah nanti next coba kita apa namanya persingkat materinya kayak gitu jadi biar nggak terlalu lama. Tadi berapa lama ya materi, sejam ya kayaknya ya? Iya Mas. Ya oke. Jadi nanti next mungkin 30 atau maksimal 40 menit itu udah apa namanya penyampaian materinya 30 sampai 45 menit aja itu udah cukup lah kayak gitu ya. Mm-mm. Iya. Kayak gitu. Terus ini tadi apa foto-fotonya kayak gitu itu sebenarnya sebelum sebelum saya mulai tanya jawab. Jadi kan pas masih Ya, banyak itu betul. tadi waktu Betul. dokumentasinya itu baru Betul. nanti Ya, masuk sesi tanya jawab ya. Jadi gitu. nanti flow-nya itu berarti apa namanya materi utama, kemudian setelah itu foto dulu, ya kan? Materi Mm-mm. utama kan selesai, foto dulu. Mm-mm. Habis foto, kemudian setelah itu promosi bentar, kemudian setelah itu tanya jawab terakhir, kayak gitu aja. Jadi biar apa namanya yang masih tanya jawab dan sebagainya itu nggak live kayak gitu. Iya, siap-siap. Applause dulu Ya. buat Husnul. Yang akhirnya ya Nul. Oke. Akhirnya mau Selamat, Nul. selamat buat kita semuanya. Selamat buat Pas buat Wisnu. kita. Takut Enggak, telepon. bukan yang tanya itu loh. Iya. Jadi tapi saran saya nanti bergiliran ya Mas ya yang menjadi Ya, MC Mas. betul, 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 betul. Nanti kita inilah latihan semuanya kayak gitu. Oke, ada lagi nggak? Cukup? Kayaknya ada orang tadi. Kayaknya Oh, mungkin siapa? pengiranya udah selesai. Mungkin di chat Oke, dulu Nul. Terus kita kan ternyata nggak bisa di ini ya materinya ya. nggak. Oh iya, ini nggak usah di-share di YouTube ya. Heeh. Kayak gitu. Jadi nanti